apa itu hati dan penyakit hati serta obatnya. Assalamualaikum, salam inspirasi. Kembali lagi bersama saya di Talk Aja. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Mudah-mudahan rezekinya lancar, dimudahkan urusannya, dan tetap semangat. Nah, di video sebelumnya nih, yang ini nih, saya membahas tentang siapa diri kita. Nah, kenapa kita perlu mengenal siapa diri kita? Ya karena sebelum kita tahu apa itu kebahagiaan, kita harus tahu apa tujuan hidup kita. Dan tujuan hidup kita bisa kita capai apabila kita tahu siapa diri kita. Dan kita tidak akan pernah bisa merasa bahagia apabila kita tidak mengubah diri kita. Apa yang harus kita rubah dari diri kita? Yaitu hati kita. Nah, di video ini saya membahas tentang apa itu hati dan penyakit hati serta obatnya. Tapi sebelum saya bahas itu semua, mari kita seruput yang satu ini dulu. Mantap. Nah, apa itu hati? Ada yang tahu mungkin hati? Nah, hati yang saya bahas di sini ini bukan hati organ hati ya, atau organ tubuh. Tapi hati yang saya bahas di sini adalah kolbu, bagian daripada jiwa. Jadi hati itu tidak bisa kita lihat secara nyata oleh mata kita, oleh panca indera kita, tapi hati itu bisa kita rasakan. Jadi hati atau kolbu itu sesuatu yang gaib, tapi bisa kita rasakan. Jadi sesuatu yang gaib yang memiliki sifat kebaikan dan keburukan di dalamnya dan bergantung daripada keimanan kita. Terus ada di mana hati itu? Sedangkan tidak terlihat. Jadi hati itu berada di dalam rongga dada kita. Nah, katanya nggak kelihatan bang. Kalau sekarang bilangnya di rongga dada. Jadi kalau nggak percaya silakan buktikan. Kenapa saya bilang ada di dalam rongga dada? Nah, kalau kita sedang jengkel, sedang marah, sedang kesel sama seseorang, coba kita rasakan. Mana bagian tubuh kita yang sakit? Pasti dada kita kan? Benar atau enggak? Silakan komen ya. Nah, di dalam hati itu ada yang namanya mata hati. Nah, di dalam mata hati itu ada penutup yang disebut penutup mata hati. Nah, di dalam penutup mata hati itu ada yang namanya nur atau cahaya, atau juga disebut juga hati nurani. Nah, hati nurani lah yang membawa sifat-sifat kebaikan. Nah, di dalam nur atau cahaya itu ada yang disebut sir. Tapi saya tidak bahas ya sampai dalam itu. Nah, kenapa kita harus mengubah hati kita? Ya karena kalau hati kita baik, maka tubuh kita akan baik dan kita akan merasa bahagia. Nah, sebaliknya kalau hati kita tidak baik, hati kita rusak, maka tubuh kita akan rusak. Maka kita tidak akan pernah merasa bahagia. Apa yang mesti kita rubah dari hati kita? Sebenarnya bukan kita rubah, tapi kita bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Nah, jadi penyakit-penyakit hati inilah yang menggerogoti hati kita, pikiran kita, dan tubuh kita. Nah, bentuk-bentuk dari penyakit ini sangat banyak ya. Nah, cuman saya akan membahas beberapa penyakit hati yang sering kita temui dan mungkin di dalam diri saya pun masih ada. Dan kita di sini sama-sama belajar untuk membersihkan hati kita. Nah, apa saja sih bentuk-bentuk penyakit hati? Nah, yang pertama adalah hasad atau iri dan dengki. Ini satu paket. Jadi, iri itu adalah penyakit hati di mana seseorang tidak merasa senang apabila melihat orang lain senang atau bahagia. Nah, sedangkan dengki ini kelanjutan daripada iri. Jadi, selain dia tidak merasa senang apabila melihat orang lain senang atau bahagia, tapi dia menginginkan kesenangan atau kebahagiaan orang lain itu hilang. Bahkan dia bisa berbuat jahat untuk menghilangkan kesenangan atau kebahagiaan orang. Nah, ciri-cirinya apa dari iri hati dan dengki? Nah, yang pertama, dia tidak pernah senang melihat orang lain senang atau bahagia. Nah, yang kedua adalah dia merasa senang apabila melihat orang lain itu susah, gagal, atau tertimpa musibah. Nah, yang ketiga, dia membenci orang lain yang lebih sukses darinya. Nah, yang keempat adalah dia bisa menghalangi orang lain untuk sukses. Yang paling parah adalah yang kelima. Yang kelima adalah dia bisa melakukan perbuatan jahat untuk menghilangkan kesenangan atau kebahagiaan orang lain.
Ini yang sangat bahaya ya. Mudah-mudahan di dalam diri kita tidak pernah ada iri hati dan dengki. Nah, bahayanya apa dari iri hati dan dengki? Yang pertama adalah bahaya untuk dirinya sendiri, yaitu dia tidak pernah merasa puas dengan dirinya sendiri dan apa yang telah dimilikinya. Nah, yang kedua bahayanya adalah dia bisa menimbulkan kebencian, bahkan perpecahan antara saudara, antar teman, itu bisa saling bermusuhan. Makanya harus kita hindari iri hati dan dengki. Nah, terus obatnya apa dari iri hati dan dengki? Nah, yang pertama adalah banyak beribadah. Nah, yang kedua adalah kita pelihara yang namanya sifat rendah hati. Nah, yang ketiga adalah kita harus bisa yang namanya saling menghormati dan saling menghargai. Nah, terus apa lagi penyakit hati? Yang kedua, penyakit hati yang sering kita temui adalah loba atau tamak alias rakus alias serakah. Jadi, tamak atau serakah itu adalah penyakit hati di mana seseorang selalu menginginkan sesuatu yang lebih banyak untuk dirinya atau selalu menginginkan memiliki yang lebih dari yang dimilikinya. Jadi, bukan haknya pun bisa diambil sama dia. Terus ciri-cirinya apa dari tamak atau serakah itu? Yang pertama, dia tidak pernah merasa puas. Nah, yang kedua, dia tidak pernah memperdulikan orang lain. Jadi, yang diperdulikan hanya dirinya sendiri. Nah, yang ketiga adalah dia tidak punya batasan. Nah, ini yang paling berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena dia rela melakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia mau. Dia tidak melihat lagi baik buruknya, halal atau haram. Jadi dia sudah tidak melihat lagi itu. Yang penting bagi dia adalah memenuhi daripada keserakahannya. Nah, ini sangat berbahaya ya. Mudah-mudahan kita semua tidak ada sifat seperti itu. Nah, bahayanya apa dari sifat serakah ini? Yang pertama adalah dia tidak pernah merasa puas. Nah, yang kedua, dia tidak pernah merasa tenang. Nah, yang ketiga, dia selalu merasa kekurangan. Nah, yang keempat ini yang paling berbahaya. Kenapa berbahaya? Nah, karena dia bisa melakukan perbuatan yang buruk atau perbuatan jahat seperti menipu, terus mencuri, nah, korupsi dan lain-lain ya. Jadi hanya untuk memenuhi keserakahannya dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Nah, itu bahayanya. Sekarang apa obatnya? Yang pertama, hiduplah dengan hidup yang sederhana, mulai dari makan. Jadi kita makan itu secukupnya, tidak berlebihan. Nah, yang kedua adalah selalu bersyukur. Mulailah mensyukuri hal-hal yang selama ini dianggap remeh atau hal yang kecil. Jadi kita mulai belajar bersyukur. Nah, yang ketiga adalah belajar qanaah atau merasa cukup. Nah, yang keempat adalah kita harus lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Jadi kita jangan cuek. Kita lihatlah orang-orang di sekitar kita yang mungkin keadaannya tidak begitu baik, bahkan memprihatinkan. Itu bisa kita ambil pelajarannya. Nah, yang kelima adalah kita menghindari keinginan-keinginan yang tidak bermanfaat. Contohnya, kita sudah memiliki handphone. Nah, kita tahu ya, handphone itu fungsinya untuk alat komunikasi. Tapi zaman sekarang ini, handphone itu bisa menentukan status sosial. Benar atau enggak? Silakan komen ya. Nah, terus apa lagi penyakit hati yang sering kita temui? Yang ketiga adalah pemarah. Jadi pemarah itu adalah penyakit hati di mana seseorang mudah marah atas perlakuan atau perbuatan orang lain. Nah, sifat pemarah ini bisa saja terjadi karena kenangan akan kejadian traumatik. Nah, yang kedua mungkin saja karena perlakuan tidak adil terhadap dirinya. Itu yang bisa menyebabkan seseorang mempunyai sifat pemarah. Nah, terus apa ciri-cirinya dari sifat pemarah itu? Yang pertama sudah jelas. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Kok marah cuma sedikit-sedikit? Ya, jadi emang jelas yang pertama adalah sedikit-sedikit pemarah dia. Jadi mudah marah. Nah, yang kedua adalah mudah tersinggung. Nah, yang ketiga itu ngambekan. Nah, yang keempat pusingan. Terus yang kelima, sering sekali namanya kepalanya itu pusing karena mikirin kemarahannya. Coba, ada nggak sifat-sifat itu di dalam diri kita? Mudah-mudahan nggak ada ya. Nah, terus apa bahayanya dari sifat pemarah ini? Yang pertama adalah gangguan kesehatan. Mulai dari pusing atau migrain,
bisa juga lambung, asam lambungnya naik. Terus apalagi tekanan darah tinggi. Nah, tekanan darah tinggi ini bisa resiko ya, resiko serangan jantung, resiko stroke. Nah, terus apalagi gangguan kesehatannya? Bisa yang namanya stres. Akhirnya apa? Depresi dia. Nah, terus bahaya dari sifat pemarah ini selain gangguan kesehatan, nah dia bisa dibenci orang. Terus orang sekitarnya bisa mengacuhkannya, menghindar. Ya siapa sih yang mau dekat-dekat orang yang sering marah-marah, ya kan? Nah, yang ketiga bahayanya apa? Dia bisa saja tidak dihargai oleh orang lain. Akhirnya apa? Rasa percaya diri dia menurun. Stres, depresi deh. Terus apa obatnya dari sifat pemarah itu? Nah, yang pertama, ekspresikan kemarahan itu setelah kita tenang. Nah, yang kedua, berpikir dahulu sebelum berbicara. Nah, kenapa? Karena kalau kita sedang marah, biasanya kita lupa, nggak sadar kita tuh, kita ngomong apa. Nah, omongan ini yang bisa menyinggung perasaan orang lain. Nah, kalau kita tidak bisa berpikir dulu sebelum berbicara, lebih baik kita diam. Jadi kita jaga lisan kita dengan diam. Diam itu lebih baik. Nah, yang ketiga adalah hidup sehat. Contohnya olahraga atau aktivitas yang bisa menghilangkan stres. Itu bisa jadi obat daripada sifat-sifat pemarah. Kalau kata orang mah kurang piknik. Atau kita belajar juga yang namanya metode relaksasi seperti deep breathing, atau kita bisa membayangkan hal-hal yang membuat kita tenang. Terus apalagi obatnya? Nah, kita harus punya rasa humor. Apalagi ketika kita mau marah, lebih baik kita alihkan dengan rasa humor, sehingga kita bisa melepaskan ketegangan-ketegangan yang ada. Nah, yang keempat adalah kita harus paham akar penyebab kemarahan kita. Jadi jangan kita marah dengan alasan yang nggak jelas. Nah, yang kelima, kita harus paham yang namanya kemarahan itu belum tentu menyelesaikan masalah, bahkan bisa memperburuk suatu masalah. Nah, yang keenam, ini yang paling penting, jangan menyimpan dendam. Jadi kita harus memaafkan. Jadi memaafkan itu kunci untuk melepaskan ketegangan. Jadi kita jangan tenggelam dalam perasaan sakit hati atau perlakuan tidak adil. Itu harus kita buang, harus kita maafkan. Nah, yang keenam, obat dari sifat pemarah adalah saling menghargai dan menghormati. Jadi tidak selalu menyalahkan orang lain. Karena apa? Karena masalah itu timbul bukan hanya kesalahan dari orang lain, mungkin saja dari diri kita. Nah, ini harus kita sadari. Nah, terus apalagi penyakit hati yang lain? Nah, yang keempat, ini penyakit hati yang saling berkaitan, yaitu ujub, takabur, dan ria. Nah, kita bahas satu-satu ya. Ujub. Jadi ujub itu atau lupa diri, di mana orang lupa diri, merasa dirinya hebat. Jadi ujub itu atau lupa diri ini penyakit hati di mana seseorang selalu memuji dirinya sendiri, mengagumi dirinya sendiri, gitu. Atas apa? Atas perbuatannya, atas kesempurnaan ilmunya, atas juga dari amal ibadahnya, gitu. Jadi dia memuji diri dia sendiri. Terus apa ciri-cirinya? Nah, ciri-cirinya pertama adalah selalu memuji dirinya sendiri, mengagumi dirinya sendiri. Terus yang kedua, dia tidak pernah mendengar nasihat orang lain. Nah, yang ketiga, dia selalu berbangga diri dengan hartanya, dengan keparasannya, dengan garis keturunannya. Nah, yang keempat, dia terus-menerus berbuat salah yang sama. Jadi dia melakukan kesalahan yang sama. Nah, yang kelima ini yang berbahaya menurut saya. Dia malas belajar dan malas berusaha. Nah, kenapa bisa malas belajar dan malas berusaha? Ya karena dia sudah merasa cukup ilmunya, dia sudah cukup merasa sukses. Nah, terus bahayanya apa, Bang? Yang pertama adalah bahayanya menjadikan dirinya sombong. Nah, yang kedua ini yang paling berbahaya. Jadi dia terlena dengan keadaannya. Dia sudah merasa sukses, akhirnya dia malas yang namanya berusaha. Terus dia merasa pintar, akhirnya apa? Dia malas belajar. Terus yang ketiga bahayanya adalah dibenci orang lain. Nah, terus obatnya apa, Bang? Yang pertama adalah selalu beribadah. Terus yang kedua, pelihara sifat rendah hati. Nah, yang ketiga, selalu introspeksi diri. Nah, yang keempat, ini yang paling penting. Jangan pernah merasa sudah cukup sukses atau sudah cukup pintar.
Jadi akhirnya apa? Timbulnya kan kita malas berusaha, malas belajar. Ini yang harus kita hindari. Nah, yang kelima, penyakit hati yang berkaitan dengan ujub adalah takabur. Jadi takabur itu adalah sombong atau berbangga diri. Nah, jadi takabur ini adalah penyakit hati di mana seseorang selalu berbangga diri dan memandang dirinya itu berada di atas orang lain. Baik itu ilmunya, baik itu hartanya, kecantikan atau kegantengannya, kekuasaannya, kekuatannya, itu selalu dia merasa di atas orang lain. Nah, terus ciri-cirinya apa, Bang? Nah, ciri-ciri dari takabur atau sombong ini, yang pertama jelas, dia terlihat sombong, terlihat angkuh. Nah, yang kedua, selalu berbangga diri. Yang ketiga, suka memalingkan wajah ketika berbicara. Nah, yang keempat, dia selalu menganggap remeh orang lain, selalu menganggap kecil orang lain. Bahkan dia bisa menghina orang lain. Nah, yang kelima, ini yang paling berbahaya, dia bisa sakit hati kalau ada yang menyainginya. Terus yang keenam, selalu ingin dipuji. Terus bahayanya apa, Bang? Yang pertama, merusak pergaulan. Siapa sih yang mau bergaul dan berteman dengan orang yang sombong? Ya kan? Nah, yang kedua adalah bisa menimbulkan permusuhan. Karena apa? Karena dia bisa saja merendahkan atau meremehkan orang lain, bahkan bisa menghina orang lain. Akhirnya apa? Orang lain yang merasa terhina itu sakit hati sama dirinya. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga, dia bisa menimbulkan sifat-sifat buruk lainnya seperti iri, dengki, pemarah, hianat. Ya karena apa? Dia bisa sakit hati dengan orang yang menyainginya. Nah, terus apa, Bang, obatnya dari sifat takabur ini? Yang pertama, rendah hati. Yang kedua, selalu bersyukur. Yang ketiga, saling menghargai dan menghormati. Nah, yang keempat, yang paling penting adalah kita memahami dan menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dari diri kita. Ini yang paling penting. Nah, selain itu, penyakit hati yang lain yang saling berkaitan dengan ujub, takabur, yaitu adalah ria. Jadi ria itu adalah penyakit hati di mana seseorang selalu memamerkan apa yang dimilikinya, baik itu ilmunya, hartanya, kecantikannya atau kegantengannya, terus kedudukannya, status sosialnya, bahkan ibadahnya. Dan dia mempunyai tujuan ingin diperhatikan dan selalu ingin dipuji oleh orang lain. Nah, terus ciri-cirinya apa, Bang? Nah, ciri-ciri dari ria yang pertama, selalu memperlihatkan barang-barang mewah. Nah, yang kedua ciri-cirinya adalah dia selalu rajin, tapi rajinnya ketika dipuji oleh orang lain. Nah, yang ketiga ini dia selalu menunjukkan bahwa dirinya ini yang paling hebat dan yang paling mampu. Nah, bahayanya apa? Yang pertama, bahayanya adalah merusak amal ibadahnya. Ya, contohnya tujuannya bagus, dia sedekah, tapi diupdate sama dia. Akhirnya apa? Timbulnya ria, dan amal ibadahnya akhirnya apa? Rusak amal ibadahnya. Terus yang kedua, dibenci orang lain. Nah, yang ketiga adalah dia bisa menimbulkan sifat-sifat buruk lainnya seperti iri, dengki, ya kan. Nah, terus obatnya apa, Bang? Yang pertama, obatnya beribadah. Yang kedua, selalu rendah hati. Yang ketiga, ingat mati. Kenapa ingat mati? Ya karena kematian itu bisa datang kapan saja dan di mana saja. Kita nggak tahu kan? Dan kita tidak akan membawa apapun yang diriakan oleh kita. Nah, itulah beberapa penyakit hati yang sering kita temui. Masih banyak lagi ya penyakit hati yang lain seperti kikir, seperti keras kepala. Nah, mungkin di lain kesempatan saya akan membahas penyakit-penyakit hati itu. Tujuannya apa kita merubah hati kita? Ya jelas, kalau kita sudah bisa merubah hati kita sudah bisa membersihkan hati kita, maka kita akan tahu tujuan hidup kita. Nah, next video saya akan membahas apa tujuan hidup kita untuk mencapai kebahagiaan. Nah, jika kamu suka video dari saya, silakan like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa saksikan terus video dari saya hanya di Talk Aja. Salam inspirasi. Wassalamualaikum.